Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Isnaini, NIM T 2018-1380. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai asal mula dari istilah HOT itu sendiri. Nah, awalnya HOT itu dikenal dari konsep Benjamin Bloom dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives, yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran yang bernama taksonomi Bloom, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, konsep ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. HOT itu sendiri di sini merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan yang tujuannya untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan dan sikap maupun keterampilan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lorin Anderson dan David Caldwell pada 2001, yang urutannya itu ada 6. Yang pertama ada mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, yang terakhir mencipta. Tingkat pertama hingga sampai ketiga atau C1 sampai C3 itu dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS. Sedangkan tingkat C4 sampai C6 itu dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Di paper ada tabel 1.1 yaitu tingkat kognitif Bloom. Di situ ada proses kognitif, LOTS dan HOTS, juga ada definisinya. Sudah saya jelaskan barusan kalau C1 sampai C3 itu adalah LOT, yaitu tingkat berpikir yang rendah. Untuk C4 sampai C6 itu adalah HOT, tingkat berpikir tingkat tinggi. Berikutnya, di sini saya akan membahas beberapa langkah penyusunan soal-soal HOT. Langkah-langkahnya ini harus berurutan untuk memudahkan guru mengembangkan soal-soal HOT atau membuat soal HOT ini. Yang pertama yaitu ada menganalisis kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, langkah pertama ini dilakukan untuk mengetahui KD pada semester berapa yang masuk kategori HOT, yaitu pada level C4 sampai C6 tadi. Lalu dapat memastikan bahwa IPK yang ditentukan itu sudah relevan, sudah bisa tercapai pada KD. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Nah, langkah kedua ini lebih detail daripada langkah pertama karena guru itu diharuskan menyusun dan membuat kisi-kisi soal yang dapat mencerminkan KD yang akan dinilai. Di dalam kisi-kisi soal ini ada mencangkup ada KD, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Yang ketiga, menentukan stimulus yang kontekstual. Nah, langkah ketiga ini setiap awalan butir soal itu diberikan stimulus atau narasi yang menggambarkan maksud soal tersebut secara kontekstual agar soal itu menarik gitu. Yang keempat, menulis butir soal. Yang terakhir, membuat atau menyusun kunci jawaban. Nah, langkah yang terakhir ini guru diharuskan untuk membuat dan menyusun kunci jawaban pada setiap butir soal. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk penilaian atau instrumen penilaian pengetahuan. Nah, di sini ada 3 yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, tes tulis ini
merupakan tes dalam bentuk bahan tulisan baik soal maupun jawabannya. Ketika menjawab soal, siswa itu tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, menggambar grafik ataupun diagram. Nah, tes tertulis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes uraian. Nah, bentuk tes objektif ini juga terbagi menjadi 4, yaitu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, tes isian singkat, dan tes pilihan ganda. Sedangkan bentuk tes uraian itu di sini ada 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Pada paper kelompok kami di sini ada tabel 1.2 yang berjudul kekurangan dan kelebihan tes objektif dan uraian. Di situ bisa dilihat sendiri. Kemudian pada tabel 1.3 ada kelebihan dan kekurangan dari tes benar salah. Selanjutnya tabel 1.4 ada kelebihan dan kekurangan tes menjodohkan. Tabel 1.5 ada kelebihan dan kekurangan tes isian singkat. Terus tabel 1.6 ada kelebihan dan kekurangan tes pilihan ganda. Selanjutnya ada tes lisan. Nah, tes lisan ini adalah tes di mana penguji itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soal yang dilakukan secara lisan. Tes lisan ini ada 2 macam, yaitu pertama ada tes lisan bebas dan tes lisan yang berpedoman. Nah, maksudnya dari tes lisan bebas ini ialah tes yang dilakukan oleh penguji tanpa melihat dokumen ataupun soal yang hendak ditanyakan. Jadi istilahnya dadakan gitu. Yang kedua yaitu tes lisan yang berpedoman, ialah tes lisan yang guru mempersiapkan terlebih dahulu dari butir-butir soalnya itu, sehingga saat pelaksanaan pengujian atau guru itu cukup membaca dari soal-soal yang sudah menjadi buku pedoman tersebut. Jadi sudah siap disajikan seperti itu, sudah siap. Beda dari tes lisan yang bebas tersebut. Nah, kartu soal sendiri yakni penerjemah dari kisi-kisi soal yang selanjutnya akan menjadi soal untuk evaluasi, baik soal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah berstandar nasional, kayak gitu. Jadi kartu soal di sini bersihkan kisi-kisi soal. Jadi setelah adanya kisi-kisi itu, kita akan membuat tentang kartu soal. Kartu soal di sini itu bersih tentang kisi-kisi soal. Nah, dengan adanya kisi-kisi soal di sini, itu akan menjadi soal untuk evaluasi kita, baik itu saat penilaian harian, penilaian tengah semester, akhir tahun, kayak gitu. Dan dalam membuat kisi-kisi soal ini, itu juga banyak indikatornya. Nah, tujuan membuat kisi-kisi soal adalah untuk membuat rambu-rambu saat menyusun soal yang sesuai dengan kompetensi dasar atau KD dan materi yang diampu. Dan juga isi dari kartu soal di sini itu mencakup nama sekolah, kelas dan semester, mata pelajaran, kurikulum, penulis kisi-kisi, satuan kerja, kompetensi dasar, konten atau materi, indikator soal, buku acuan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bank soal. Bank soal merupakan sekumpulan soal yang teruji baik secara teori maupun empiris dan memuat informasi penting. Dengan demikian, mudah digunakan dalam penyusunan sebuah instrumen penilaian atau tes. Contoh bank soalnya yaitu Abdullah
bin Ubay adalah tokoh dan pemimpin terkenal di kota Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Setelah itu, ia iri karena popularitasnya sebagai pemimpin pudar akibat datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sejak itu, Abdullah selalu mengaku beriman jika bersama Nabi, namun ketika tidak bersama Nabi, ia selalu berdusta, suka mengadu domba, dan menjadi provokator atau stimulus. Pokok soalnya, perilaku yang ditunjukkan Abdullah jika dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di sekolah ialah: A. Tono suka menepati bila berjanji kepada teman-temannya. B. Guru mengajak peserta didik untuk tidak mengadu domba. C. Waluyo rajin jika ada guru di kelas dan malas bila guru hanya memberikan tugas. D. Hasanah selalu semangat bila diajak mengerjakan tugas dari guru. Contoh soal yang kedua yaitu: 1 tahun terakhir ini, bumi kita dilanda wabah virus mematikan, yaitu coronavirus atau COVID-19. Virus ini menjadikan kehidupan di dunia berubah karena masyarakat tidak boleh berkerumunan, keluar rumah harus memakai masker, dan lain sebagainya. Kehidupan ini menjadi budaya baru atau new normal bagi masyarakat dunia. Lalu sikap kita selaku umat muslim tentu tetap sabar dan optimis bahwa wabah ini akan berakhir dan kehidupan pun kembali normal atau mulus. Pokok soalnya, hubungan lainnya antara isi kandungan hadis dengan fenomena wabah COVID-19 ini dapat terlihat pada kalimat pernyataan berikut ini, kecuali: A. Menjalankan protokol kesehatan merupakan bagian dari sikap sabar dan optimis menghadapi wabah COVID-19. B. Menggunakan masker saat di luar rumah sebagai bentuk optimis terhadap turunnya kasus penyebaran wabah COVID-19. C. Yakin dan optimis bahwa setiap ada wabah atau penyakit pasti ada obatnya. D. Menyesal dan meratapi adanya wabah COVID-19 yang melanda kehidupan dunia. Berikutnya yang kelima ada iRapot. Aplikasi iRapot, aplikasi yang dirancang sebagai alat bantu yang dipergunakan oleh user. Jadi user yang menggunakan adalah yang pertama guru pengampu mata pelajaran, kemudian guru wali kelas, tata usaha, dan juga siswa ataupun orang tua. Nah, dibuatnya iRapot ini untuk memudahkan kita sebagai majunya sebuah teknologi. Jadi yang awalnya rapot biasa dan sekarang sudah dibuat dengan bentuk elektronik. Aplikasi iRapot ini dapat mengolah data rata-rata nilai tugas, ulangan harian, dan juga nilai ulangan tengah semester dan akhir semester. Yang dapat mengakses aplikasi ini yang pertama admin itu sendiri, input data siswa dan guru, edit data siswa, dan sebagainya. Kemudian guru pengajar, guru wali kelas, dan siswa serta orang tua. Terima kasih.